bagian partai itu yang sebelah kanan ini ya, sebelah kanan ini. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa partai itu khusus untuk sumber emisi tidak bergerak, gitu ya. Sumber emisi tidak bergerak, contohnya dari rokok, dari area itu khusus, gitu ya. Jadi sumber garis nggak dimasukin. Sumber garis baru dimasukin ketika nanti di AMDAL. AMDAL itu dokumennya sebelah kiri, dokumennya lumayan tebal, gitu ya. Biasanya tebal, gitu ya. Kalau di sini ada 631 halaman, di mana di salah satu bagian dari AMDAL itu adalah kajian diskresi. Kajian diskresi nanti dibentukkan dengan isu. Kalian udah bisa itu isu kalian. Nah, AMDAL itu mengkaji keseluruhan. Jadi sumber titik, sumber tidak bergerak, gitu ya. Sumber tidak bergerak, sama sumber bergerak itu dikalkulasi, gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba menghitung untuk partai dulu, gitu ya. Untuk partai dulu. Untuk partai nanti silakan kalian lengkapi ya, kalau 2 atau 3 kan enggak ya. Udah semua kayak gitu ya. Kalau ada contoh cerobongnya itu lebih baik, gambar cerobongnya itu lebih baik, gitu ya. Misalkan ESG itu kayak apa, prinsip kerjanya kayak apa, gitu ya. Jadi kalau di partai itu kalian nggak hanya menjelaskan ESG itu apa, WS color itu apa, gitu ya. Tapi prinsip kerjanya di mana? Backdash filter prinsipnya kerjanya di mana? Gitu. Nah, gambarnya di mana? Jadi mohon dilengkapi nanti ya, seperti itu. Kemudian, nah misalkan di sini wet scrubber dia mengeluarkan air ya, menyemprotkan air ya. Airnya itu mengandung salah satunya adalah CaC3 ya kalau nggak salah. Nah, CaC3 ya. Nah, nanti dia bereaksi dengan SO2 membentuk CaSO4, gitu ya. Nah, hal-hal tiga itu kalau bisa kalian masukkan. Jadi nggak hanya misalkan ESG dia bisa menangkap partikulat dengan prinsip elektrifikasi, gitu ya, tidak hanya itu. Tapi prinsipnya di mana sampai polutan itu jatuh atau tertangkap, gitu ya. Nah, kira seperti itu. Kalau ini misalkan kita apa, nah itu ya supaya nanti kalau misalkan kalian membahas kajian lingkungan ya tinggal kompas saja yang ada di sini, gitu ya. Dari tugas kalian. Oke. Pertama, kalian sudah melakukan praktikum dan sudah mendata sumber titik yang ada di sekitar ITERA, betul ya? Betul. Di sana ada berapa titik sumber titik yang kalian hitung? 29. Ada 29 titik. Sumber titik yang di sekitar ITERA. Kan ada hotel, kemudian ada penginapan, pabrik dan lain sebagainya. Total ada berapa? 29. Satu kelompok ada berapa titik? Siapa Pak? Oh, sama semua. Iya. Kalian ada berapa kelompok? 4. 4 ada 29. Oke, dibagi 7 aja. Jadi dibagi 4 ya. Jadi satu kelompok 7. Oke, 7 titik. Jadi sumber titik 1 sampai 7 kelompok 1, 8 sampai 14 kelompok 2, 15 sampai 15 sampai 21 kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, pertama silakan kalian susun dulu di tabel 23. Tabel 23. Di mana kegiatannya itu genset semua kan ya. Genset semua gitu ya. Jadi genset 1, genset 2, genset 3, genset 4 sampai genset 7. Oke? Silakan kalian kerjakan hari ini ya. Hari ini. Jadi ini kan yang ini kan beda kelompok kan. Oh iya, kelompok praktik. Benar. Oh iya. Kalau yang 3 orang kemarin itu ada berapa kelompok
6 ya? Oh, 6. Udah dapat kelompok saya? Sudah. Duduk kelompok aja. Oh, sudah juga. Berarti satu kelompok 4 berarti. 4 titik. 4 titik. Oke. 4 titik. Genset 1, genset 2, genset 4 gitu ya. 29 ya, berarti ada 5 ada 4 ya. Ada 5 ada 4 gitu ya. Kelompok terakhir 4 titik. Kelompok selanjutnya 5 titik. Oke. Nah, silakan kalian bikin. Kemudian sumbernya adalah ya sumber ini adalah kode ya. Kode cerobongnya gitu ya. Kode cerobongnya bikin aja bikin genset 1, EC genset 2, EC genset 3 dan seterusnya gitu ya. Dan jangan di ini ya, jangan diulang ya. Maksudnya gini, kelompok 1 kan sudah 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2 lanjut gini, 6, 7, 8, 9, 10. Terus 11, 12, 13, 14. Jadi kodenya itu berarti EC genset 11, EC genset 12, EC genset 13. Kemudian selanjutnya kalian hitung beban emisinya. Oke ya. Kalian hitung beban emisinya. Nah, beban emisi ini kalian ambil dari baku mutu emisi. Baku mutu emisi untuk genset. Gitu ya, baku mutu emisi untuk genset. Itu ada di Bebannya ada di sini. Permen KHK nomor 11 tahun 2021. Nah, di sini asumsinya adalah genset kalian itu menggunakan minyak kapasitas 501 sampai 1000. Artinya ada nitrogen oksida, NOx, CO, dan partikulat dan X2. Oke. Nah, berarti untuk NOx itu 1850 dan seterusnya ya. Di sini ada karbon dioksida 1000, partikulat 95, X2 160. Gitu. Silakan kalian hitung beban emisinya. Dibagi lagi. Saya kasih waktu 10 menit. Gitu ya. Dengan efisiensi, dengan pengetatan ya. Jadi kalau di praktek itu ada pengetatan, gitu ya. Jadi kalau di praktek itu kita simulasinya itu kondisi worst case. Kondisi worst case itu adalah batas maksimum emisi. Batas maksimum emisi. Gitu ya. Nah, batas maksimum ada di sini, ada di permen. Tergantung sumber kalian. Mau genset, mau boiler, mau dari menggunakan insinerator, gitu ya. Itu beda-beda. Sumber emisi baku mutunya ya, gitu ya. Nah, ini menggunakan genset semua, gitu ya. Nah, di sini kalian menggunakan minyak dengan pengetatan 15%, gitu ya. Jadi pengetatan 15%. Artinya kalau misalkan NOx adalah 1850 miligram per normal meter kubik, maka setelah dikatakan jadi berapa? Setelah dikatakan jadi berapa? Sekarang pengatakannya 25% aja. Ini cuma 21. Jadi berapa? Coba dicari. Kalau misalkan NOx baku mutunya di situ 1850, dikatakan 25%, gitu ya. Nah di sini kan ada ya dilakukan pengetahuan emisi, gitu ya, pengetahuan emisi, dikatakan 25%, sehingga baku mutunya jadi berapa? Baku. Oke.
75% dari. Nah, baku mutu emisi inilah yang nanti kalian hitung ya, berapa beban emisinya, gitu ya. Nah, gitu ya. Kalian hitung berapa beban emisinya. Oke? Nyala. Nah, oke, kalian menggunakan aja ya, karena kalau yang ini kan ada Dua aja, soalnya kan urutan. Terus mana ininya? silakan kalian hitung 10 menit dari sekarang, nanti saya tanya berapa beban emisi dalam mempraktekkan yang kalian dapat. Tapi semua, Ini pakai Excel aja. tapi semua SO, NO semuanya kita hitung. Yang kalian tahu. Kemarin tinggi cerobong dan dikasih tahu. Tinggi cerobong berapa? Laju aja berapa? Tinggi cerobong kemarin berapa? Berapa tinggi? Dikasih tahu nggak tinggi cerobong? Masa sih? Ada pasti. Kalau nggak ada, nggak mungkin bisa simulasi. Tinggi cerobong berapa? Ya, ini sih. Berapa dikasih sama Pak Ustaz? Iya, boleh. Oke. Ya udah bikin 10 meter aja. Ya boleh lah. Berarti kemarin rentangnya berapa? Dikasih. Tinggi cerobong. 5 sampai 6. Berarti ini semuanya SO2. Sebelahnya TSP itu apa tulisannya? NOx. Hujan dong. Lu kenapa ribet banget sih, Jul? Pindah dari untuk yang partai emisi. Hah? Iya, iya ya udah. Permen nomor 11 kan? Loh, tadi 4. Jadi berapa ini? Permen apa tadi? Oh iya, artinya kalian harus hitung satu-satu gitu. Untuk minimarket berapa, untuk minimarket berapa, penginapan berapa, dan lain sebagainya. Satu lagi, kemarin apa saja yang disuruh? Minimarket, penginapan, pabrik, terus apa lagi? Minimarket. 3 ini aja. Pabrik itu pakai minyak, penginapan itu pakai gas, minimarket pakai gas. Udah minimarket berarti gas ya kita.
apa ini? Terus apa nih maksudnya? Enggak, angkanya dulu berapa yang agar bisa di pengetatan 20% itu? Sesuai itunya nggak sih? Sesuai dengan Ini itunya. mana? Ini bawahnya swalayan nggak sih? Soalnya swalayan masuk gua. Kok di situ? 1, 2, 3. Kok beda ya berarti ya isinya? Ya berarti beda ya kita isinya. Coba buka yang dari abangnya. Belum, enggak, emang disuruh nyari. Bukan yang dia bikin itu loh kayaknya tuh yang pertek dia bikin, bukan yang LHK. Kayaknya dia bikinnya dia udah ngirim loh. Coba Emang belum ih. hitung beban emisinya. Beban motor. Apa coba itu? Kita yang tabel 2.3 tadi atau enggak? Aku mau nanya. Maksudnya mau nanya ke dia. 2.3 ya. Nanti suruh bikin apa? Aku mau nanya lo kayak Pak boleh nggak bagi itu? Nah itunya tuh apa? 2.3 itu tadi. Tabel ya itunya tuh apa mas? Bukannya tadi tabel 2.3 enggak ya? Nah, terus apa? Suruh bikin apanya? Ini ya udah ini. 2.4 ini. Apa sih? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Coba sih kuat sambil diinin. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari ini udah judul terus apa Camar Korpri ya. Alfamart Sukarami ya. Sama punya lu kayaknya beda dah. Apa sama? Oh itu punya lu. Kira kita. Ini kan berarti kita ini kan dari sini. Legend Surya Judu, Samar Korpri, Alfamart Sukarami, Indomaret Yakudu, Alfamart Yakudu lagi. Berarti ini yang beda. Loh, beban emisi beban emisi kan beban emisi dalam berapa persen nah nanti di bawahnya kalian pahami jadi kita paham. Nah yang diketahui kan di sini waktu mutu emisinya waktu mutu emisi kan diketahui dari sana tapi harus sudah diketahui ya contoh ini 601 waktu mutu emisinya kalau nggak salah 800 kemudian dikali kali jadi 601 gitu. Nah jadi yang kalian masukin di sini yang sudah diketahui yang 75 ini bukan yang ini gitu ya yang sudah diketahui
Jadi kita harus satu pertama. Kayaknya iya. Ayo plot sambil lihat aja. Kita kan gas semua. Gas semua berarti apa dulu gua SO2. SO2 gas. Ini ya. Mana nih? Ini 150. Tapi wattnya ini loh. Oh iya. Gak denger gua. Oke. Itu SO2 150. Itu untuk pengetatan kan? Dikali 0,75 ya. Oke, udah. Enggak. Terus untuk yang ke bawah ininya sama. Tapi berarti sama nih. Itu kan semua dan SO2 semua berarti ke bawah sama. 25% pengetannya sama dong berarti. Itu lihat tuh. Coba lu next ke bawahnya. Enggak, itu tuh. Excel lu. Nah, berarti yang nextnya sama lagi. Sama lagi kan? Kalau kita dapat urutannya minimarket semua. Paham. Kalau 225 SO2 kan? ONOx dulu. SO2 itu tulisannya apa ya? Iya, pengetatan dulu nggak sih? Enggak, ini BM baru yang kita cari. Dengan pengetatan 25%. NOx-nya berapa? 300 ya? TSP-nya? Nah, TSP-nya 0 berarti. Tadi kata Bapak itu nggak sih? Dari kirim ya? Ini udah bunyi apa tuh? Grup ya? Terus SO2, NOx, TSP? CO. CO? Berapa? 250. Sama semua dong ini? Ini BM baru. BM underscore baru. Iya. Jangan pengetatan 25%.
Terus beban emisi ya. Gas semua ya. Berarti itu yang ada tinggi diameter laju alir ya pokoknya. Ya makanya berarti rumusnya gitu. Tapi yang mana? Coba kita nanti kondisinya supaya kodenya ya. Kalau penginapan berarti AP ya, hotel. Kalau pabrik berarti PA ya, pabrik. Berarti di sana ular PA, banyak. genset, nomor baik. Kalau minimarket berarti ML ya. Ini ada ngirim dokumen Anda ya. Kayaknya nggak ada sih. Kayaknya nggak ada ya rumusnya harusnya. Coba di materi aja deh. Beban emisi ya. Ini mah itu. Salah. Ini. Enggak, bukan ini ya. Ini jalan ya. Ini ya. Oh yang kemarin nggak sih? Tapi bingung kan? Coba ya. Dalam Excel dulu aja nggak masalah. Jadi dipindahin ke laporan. Q-nya tuh V dikali A. Ini mana ya? Ini nih. C dikali Q dikali luas cerobong dikali T. C-nya apa? C-nya dulu deh. C-nya berarti ini. Enggak sih? C-nya ini. Baku mutu baru ini maksudnya C. C apa bukan sih? Ya udah. Terus yang terukurnya ada ininya ya? Ada itunya nggak sih? Ya, ini enggak, ininya sama aja loh. Buat C kali Q kali terus cerobong kali T. C-nya apa tadi? Terukurnya. Persen yang terukurnya itu berapa coba? Iya. Ternyata enggak tahu. Yaudah deh, Q-nya dulu. Q-nya itu tabelnya ini buat Q doang kan. Q-nya itu laju alir emisi. Laju alirnya tentukan deh 10 sampai 14 12. Nah, catat. Ya, 12 dikali Q ya. V dikali sabar. V dulu. Nanti aja, C-nya belum tahu loh terukurnya berapa. BM-nya berapa? BM-nya ini. Terukurnya luas penampang itu ya apa gimana? Dengan asumsi diameter 1 aja kali ya. Sabar. Berapa ini A-nya? Luas penampang cerobong. Kayak orang goblok. Ya udah coba. Mana ya? Gue sambil nyari aja.
Jualan itu. Hmm. Laju alir. Laju bos penampang. Kalau menggunakan konsumsi bahan bakar, berarti kita bahas kan perhitungan global emisi biar kuadrat seperempat ini ya. Seperempat. Kalau dari konsumsi bahan bakar, biar kuadrat aja sama aja. R-nya udah ya, R-nya satu aja. Oh iya betul. Udah, ini ada Q-nya. Ini Q-nya. Udah enter dulu. Alamak. Oke. Iya kayak gitu, tutup terus habis itu kali. apa yang kalian butuhkan? Apa Pak? Apa Kalau yang pakai kenapa? kalian butuh diameter cerobong dan lain-lain gitu ya. Nah. Tapi kalau ini nggak ada nih, saya kasih ini batubara berapa ton kayak gitu. Terus Gimana cara beban emisinya? T-nya? Kayak tadi faktor emisi dari gasnya tadi sumbernya tadi kalau misalkan saya minta carilah faktor emisi batu bara dalam 10 menit faktor emisi kalau kita gunakan T-nya berapa? Terus terukurnya berapa? Sama yang gede apa yang terukur? Bapak ini nanya apa sih? Kok nggak tahu? dari IMEC dia yang dari Eropa Udah itu ya. Terus tapi kok mereka dikit lagi sih? T-nya dapat dari mana? Terus apa pakai faktor emisi yang tadi? Bukannya C dikali T? Gitu ya, yang dikali terus enggak laju alir. Tapi C-nya dari ini. Tapi tanpa ada dikali 21% bla 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 ini. Itu kan bisa diedit, maksudnya itu bukan O2 aja, NO juga bisa. Iya. Ya apa gimana per sekon itu? Tapi T-nya itu nggak usah pakai T misalnya tanpa T. Tinggi cerobong untuk apa sih ini? Jadi masih
C-nya ini, anggap aja C-nya ini. Luas cerobongnya apa? Luas penampungan cerobong. PR kuadrat itu aja. Oh yaudah, PR. Gak usah, biarin aja itu. Yaudah, PR kuadrat di situ. P. Oke, berarti dulu. Kelompok satu apa ya? Ya, kelompok satu. 0,5 dibuka. Ya, udah ntar aja. Udah. Nah, C-nya ini. Tanpa pikirin 21% nih, udah. Ya. Ya. Kali aja. Ya, sama aja semua. Sama aja. Maksudnya enggak, Claude, ini kali ini gitu. Bener gak sih? Langsung aja. Sama kan semua berarti? Tapi belum, Claude, ini kan baru NOx doang yang pakai. Copy aja, terus ganti ini. Ini dulu. Itu kan NOx. Bukan yang tadi. Nah. Udah. Coba kita lihat ini. Mana sih Bapak? Satunya pos cerobong kan? Emang enggak ya? Itu bukannya V dikali A, V-nya laju alir, A-nya luas penampang. Ya, tariklah. I don't know. Terus apa? Bapak itu beda soalnya. Bapak itu beda. Meter kuadrat itu ya ini luas cerobong. Bapak ini beda agak lain. Kemarin soalnya punya tab. Nah, coba kita cari luas cerobong. Tadi boleh bertanya nggak ya teman-teman? Hah? Berat banget. Apa? Luas cerobong tadi sama luas penampang sama? Apa? Iya sama. PR kuadrat dua-duanya. Ya udah sama berarti. Benar. Kan luas penampang cerobong. Coba kalian. Udah, ya kita benerin deh.
Di Excel dulu aja ya. Yang kalau mau pindah ini. Ada lagi? Boleh. Bisa Dia tuh tinggal diedit aja. Itu kenapa bolong di tengah? Kok C? Itu kan Q. Hah? Dari kelompok 6. Kelompok 6 udah cukup bukan dari situ. Berapa persen? Yang dalam berapa persen? Yang ini dibagi 1000. Tapi itu udah sesuai yang itu. Oh. Ngeyel. Oke. Di sini aja. Di sini. Ini. Ya, tinggal dibagi 1000. Nah, Berapa bukan miskin dalam berapa kalian? Dapatnya berapa? Berapa dapatnya? 0,4-an. Tuh, tapi dia satu. Katanya dikali 1000. Dibagi 1000. Sama. Sama. Luas penampangnya aja udah beda gitu. Luas penampangnya beda. Ya udah. Emang beda. Oh iya, pakai duit ya? Oke, boleh. Oke, kelompok 5, kelompok 4 mana? Bapak ini paling besar yang kalian pohon? Yang sama kayak ini. Satu juga. Yang kedua terbesar. 3,9. Bedanya 2. yang besar kemana? Kelompok 3. Oke. Ini kita besar. Oh. CO berapa? 1,1. Iya. 1,1. Baku mutunya berapa? Baku mutunya 250 itu sebelum pengangkatan. 250 setelah pengangkatan 1,7. Jam bebas 1. Lanjut lagi 8. Bapaknya sampai. Kelompok 3 dan kelompok 2 mana? Kelompok 2. Bukan ini CO. selain SO2. SO2. Baku mutu ini dulu. Sebelum pengangkatan ini dulu permen. Oh iya. Kalau yang NO-nya 300. SO. SO2-nya 150. 150.
Diameternya 1. 12. 1,0595. Enggak. Enggak. Tapi sama enggak itunya? Volumetriknya berapa? 9,42. Lu rumusnya kan salah. Di laju alir. Laju akhirnya 12. Ya. Luas penampang. Volumetriknya kayak gini. Luasnya he. Udah Pak. Volumetriknya jadi volumetrik emang masuk juga. Luas. Ditanyain dari tadi luasnya. Pi kuadrat. diameter Iya. satu kan? Iya. Kalian salah. Di luas. Kalau luas tidak salah. Volumetrik itu apa ya? Coba cek lagi. Nanti saya tanya lagi ya. Oke ya. Kalau kamu satu gimana? Ini satu. Gimana udah? Iya. Dikali oh iya udah terus udah benar Pak. Volumetriknya gimana? Laju alirnya 12 ya? Ini. Udah ada masalah? 12. Udah? Iya. Udah. Udah tinggal bukan emisinya. Emisinya udah sama. A-nya yang ganti. Coba aja dulu. Gue juga nggak tahu apa yang ganti. Karena A-nya salah. Jadi beda. Berarti juga nih. A-nya juga masih salah. A-nya belum bener ya? Oh. Ini kali volumetrik kali. Ya. Udah ganti ya? Aku ini bukan punya kita maksudnya. Bukan punya kita ini. Itu. A-nya diganti luas. Iya, betul. Setelah itu yang kalian butuhkan adalah titik pemantauan ambien. Ini udah bisa kan ya? Udah ya? Titik pemantauan ambien, topografi ambien. Nah, silakan kalian cari 4 titik di sekitar sumber kalian, terutama yang ada pemukimannya. Dan catat berapa koordinatnya.
secara utara, timur, barat, selatan. Maksudnya? Dan itu harus sama semuanya. Contoh ya. Yang mau enggak rupanya. Oke ya. Contoh. Ini adalah yang kuning ini. Oke ya. Ini emisi saya. Misalkan ada 4 gitu ya. Ada 4. Pokoknya cari aja di sekitar sekarang. Kelihatan nggak? Enggak. Nah, ini misalkan titik-titik emisi saya ada beberapa gitu ya. Kemudian kalian cari 4 titik di sekitar sumber kalian secara kalau ada pemukiman prioritasin. Oke? Gimana ya Pak? Prioritasin. Kalau ada pemukiman di sekitarnya. Dan catat koordinatnya. Contoh. Kodenya berarti UA1, UA2, UA3 sampai UA4. Jadi yang kodenya. Dan ini koordinatnya. Nah, koordinatnya nggak apa-apa dalam degree dulu. Nanti kalian kontak ke UTM. Udah bisa? Bisa ya? Hah? Kok bisa sih kalian? Kalian cari titik di sekitar sumber kalian. Kalau bisa jangan ya. Kalau bisa dalam radius 1 kilo. Dalam radius 1 kilo. Gimana kalau udah bisa? Bisa, udah sama. Mau dites dulu. Maksudnya gimana ya, Nik? Oh, area dari sekarang udah baru lagi. Udah pindah lagi. Bukan dari yang camat-camat ini. Apa sih ini jujur? Gimana ya maksudnya? Apa ya maksudnya? Apa sih maksudnya, Pak? Coba aja lu. Berarti akhirnya pakai yang tadi titik itu Pak. Iya, emisi kalian kan ada 4 ya. 5. Enggak. Jangan internet aja. Takut. Sumpah kayak lagi ngejar kamu guru ya. Lari aja. Ini sumber kalian, sumber pertama, sumber kedua, sumber ketiga, sumber keempat. Ya, kalian dari sekitarnya. Ada pemukiman, oh di sini ada pemukiman ini 21, oh di sini ada pemukiman 22. Tapi ini di utara selatan ini, 22, 23, ini 24. Berarti semua titik masing-masing titik punya 4 gitu. Atau gimana? Secara keseluruhan. Oh, secara keseluruhan aja.
ngapal kali kayak gitu. Ya berarti kita harus nitikin satu-satu minimarket ini kan. Misalnya kalian tadi ada apa? Ya, nanti ada. Kalian bisa pakai Google Earth, bisa pakai Google Map biasa, gitu ya, terserah. Enggak rupanya. Terus Alfamart. Kenapa Kis? Sukarami Sukarami Korpri yang mana ya? Wah, itu banyak kali. Kalau boleh tahu. Alfamart. Ya udah legend dulu ya. Kita cuma buat ini amdal doang. Bukan. Oh, buat Yang penting ini ya. Yang penting dia mewakili bagian utara, selatan, timur, barat. Itu nggak tahu yang mana, banyak banget. Alfamart Surya Kudu aja banyak, kan mana salah satu. Misalkan ini, pabrik saya bukan pabrik saya. Nah, dari pabrik ini saya ambil utara. Oh, utara di sini. Hotel, pabrik. Nah ini kan, ini yang oh itu yang Sukarami. Dari soalnya yang Ria Kudu di sini. Bagian barat, oh di sini ada pemukiman ini. Biar kita fokus. Dan ya. Malkis. Enggak tahu. Banyak banget sumpah. Banyak banget. Samart udah, Legend Ria Kudu udah. Alfamart Ria Kudu udah, Indomaret Ria Kudu. Itu apa? Alfamart yang ini gak sih? Alfamart terus Indomaret Ria Kudu yang itu. Indomaret Korpri. Terus sekarang Alfamart sekarang. Hard. Yang mana ya? Udah Sukarami Raya udah belum? Gue Sukarami Raya di mana ya naruh? Nama ini apa? Alfamart. Sukarami Korpri Jaya ada nggak? Coba lihat Excel-nya. Oh di situ. Bertiga mereka. Oh ini. Jangan terlalu ini ya. Ya, saya jangan terlalu ideal. Jangan terlalu ideal. Jangan harus pemukiman. Kalau ada yang
kayak gini. Terus gimana ya? Radius 1 kilometer. Oh, bagus pula punya orang ini. Ayo, tentuin aja mana Plat. Ini mau utara, selatan, Si A utara, B barat. atau udah. Wah, kok sombong amat lu rupanya. Ini. Ya udah. Kok ini masih di kebun di sini, Ge? Di kebun. Dari kelompok 1. Oh, gua ini aja. Di utara apa, selatan apa? Lu itu utara. Ya nggak apa-apa kan ini cuma ngeliatin doang. Terus utara asal aja ya, woy. Jauh-jauh apa nggak usah jauh-jauh. Ini 1 kilo nggak gedean. Masalahnya ini kan kita di sini nih. Kotaknya. Sini nggak boleh. Sini. Ini apa? Ini apa? UA2. Kok utara? Baru utara sama barat. Itu baru utara sama di sini barat. Nah, 2 lagi dulu. UA2 barat ya, inget woy. Lo apa? Timur. Iya, lu timur apa selatan? Gua barat, udah gua timur ya. Ya betul timur. Empat. Gua 4. Exit 5 meter. Udah apa-apa, buat dulu harusnya. Exit. Yes. Itu dong. Kalian ngambilnya di mana? Itu apa? Utara, timur atau selatan? Enggak terlalu dekat banget kah? 3. Yes, udahlah, sini aja lah, woy. Situ aja lah, woy. Bisa jalan raya. Yo, coba jadiin utara. Tajam juga kukulannya. Nah, ini utara berarti di sini. Kasih jarak aja, jangan terlalu mepet gitu ya. 1 kilo itu masih jauh gitu ya. Nah, oke. Sekarang perhatiin, nanti bisa dilanjutin ya. Nah, di dokumen itu nanti kalian akan mengikut
Kemudian parameternya apa? SO2, SO2 baru mutunya berapa? Oh, 300. SO2 ambien berapa mutunya? Ambien ya, dengan ambien. Berapa? 100. 110. 110. Minimal kalian hafal yang 4 aja. Ambien 1 jam, SO2 berapa? 100. 150 ya. 150. Nah, di sini nilainya adalah 20, 25, Anggap 30, 35. Oke ya. NO2 berapa? Ambilnya maksimal NO2. NO2. 200 ya. Kan rupanya di sini kan. Anggap di sini 40, 45, 50, 55. Ini anggap apa benar tulisin? 10.000. Kan kira-kira ya, kira-kira nanti kita dapat dari mana? PS-nya berapa? 24 jam. 230 ya. 230 anggap aja di sini sama kayak S2 ya. Berarti 20, 25, 30, 35. Nah, ini hasil pemantauan ambiennya ya. Jadi kalian catat nanti itu adalah di bagian corona awal ya. Dalam kilogram per meter kubik ya. Kilogram per meter kubik. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat ya bahwa nanti kan ada 21, 2, 3, 4 ya. Corona awalnya udah ada di sini misalkan PSBB. Nah, kontribusi itu dari model ya. Nanti kita lihat dari mana gimana cara dapatnya. Corona akhir ini dapatnya gimana? Kalau kalian lihat dari kalau kalian lihat corona akhir dari corona awal ditambah kenapa memenuhi? Hah? Kenapa memenuhi kesimpulannya? Kenapa memenuhi kesimpulannya? Karena Mungkin lebih rendah dari di bawah baku mutu berapa? Di bawah baku mutu, betul. Berapa baku mutunya? Ini saya bolak balik aja pertanyaannya. Tadi udah kalian jawab. Berapa baku mutunya? Ini memenuhi benar. Kenapa memenuhi? Karena di bawah baku mutu. Baku mutunya berapa? Berapa? 230 ya. Jadi kalau dia di bawah 230 berarti masih aman gitu ya. Tapi kalian udah bisa ya, tinggal PR-nya adalah kontribusi. Oke ya. Dari mana kontribusi dapat? Nah, sekarang kita masuk ke air pump-nya ya. Kita coba ekspor air pump-nya. bisa Kak, kenapa Kak? Oh iya. Paham. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Kita buka air pump. Lapor nih. Kalau nggak Oke. Ini salah satu contoh airport saya. ya saya. Sekarang kita diskusi saja. Oh. Diskusi saja dan mohon disimak. Oke. Pertama, bagaimana caranya saya tahu konsentrasi maksimum di airport? Itu di situ yang di bawah itu. Berapa nilainya? Boleh maju ke depan. Ya, silakan. Berapa konsentrasi maksimumnya?
Gini, berapa konsentrasi maksimumnya dan di mana? Oh ini. Oke ya. Nah, gimana cara tahunya? Tinggal diklik aja ya. Yes. Oh ini ya, ini yang diklik. Ini diklik. Mau radius berapa? 100 meter. Oh, Sini ya. oke. Sehingga ini Pak, kenapa itu bolong, Pak? maksimumnya Nih, kenapa itu bolong, Pak? jaraknya. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana kalian tahu jaraknya dari sumber emisi terdekat ke konsentrasi tertinggi? Bagaimana kalian tahu? Nah, ini kan yang merah itu adalah sumber emisi, yang putih itu adalah ambien. Yes. Oke? Nah, saya pengen tahu nih jarak emisi terdekat berarti dari sini ke ini. Bagaimana caranya? Silakan maju ke depan. Bagi yang bisa. Kayak line gitu Gimana nggak sih? caranya? Incar. Jarak. Ya, bukannya yang buat kayak sumber garis itu ada Jarak ke line. konsentrasi terdekat. Ada yang punya ide? Emang nggak gitu? Bagaimana caranya tahu jarak Tinggal terdekat? tarik terus aja. Kan jarak terdekat. Nggak Ada yang pernah coba? Eh. Ada pernah coba sebelumnya? asal ngomong orang ini. XC ya bisa XC maksimum, XC dari ya itu pertama bisa XC dari konsentrasi maksimum tahu, XC dari emisi tahu ya. Nah itu bisa cari jaraknya pakai matematik ya. Cara yang lain? Cara yang lain? Enggak lah, goblok ini lah. Salah itu, pemikiran salah. Kalian tahu? Pernah nyoba sebelumnya? Belum? Oke, ini ya. Cross section tool. Cross section tool kalian klik emisinya, tarik sampai konsentrasi tertinggi melewati. Aku nggak tahu namanya cross section tool. Sehingga kalian tahu fluktuasinya. Nah ini Enak gue liatin. jarak meter. Nah nanti kalian pilih aja di intervalnya. Kalian mau interval ini 47, mau juga 30 meter. Udahnya Dan kalau mau lihat levelnya, show levelnya. Mana ya? Show level. Allah. Ya ini namanya pembayaran bikin 100. Bikin 100. Nah nanti tahu nih, oh ini jaraknya 2201 meter atau 2 kilo dari emisi terdekat. Gitu ya. Kan ini yang paling tinggi ya. Nah ini kan 2201, konsentrasinya adalah 25,2 kali. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Tampilkan legendanya itu. Apa nih? Pakai apa tadi? Cross section ya? Oke, paham? Itu jarak maksimum. Makanya di sini di dokumen itu ada ini ya. Kayak ini. Konsentrasi maksimum mencapai ini saat bulan basah dengan jarak 1.600 meter. Jarak 1.600 meter. Sedangkan di bulan kering jaraknya 1.543 meter. Pertanyaannya, kenapa di bulan kering lebih dekat dibandingkan? Ini benar atau enggak? Kalau secara teori, benar atau enggak pernyataan ini? Benar nggak pernyataan? Di bulan basah jaraknya Lebih dekat. bulan kering 1.500. Ya berarti bulan basah lebih jauh. Benar atau tidak? Kita melewati logika kalian atau masuk akal nggak menurut kalian? Dari teori yang kita pelajari berdua. Iya, masuk akal. Semakin jauh, berarti dia tidak sampai kurang sampai situ nggak sih? Karena kan itu pemantauan ambiennya nggak sih?
berarti dia sebelum mencapai pemantauan akhir itu udah hujan. Bukannya podcast namanya apa sih? Op. Kok nggak masuk akal? Bentar deh. Tapi ya juga. Gimana sih? Nggak gimana? Aku nggak tahu gimana. Kan jarak maksimum tuh berarti dia udah nyampe di situ, udah di tempat pemantauan apa ya? Yes. Kontra. Masuk akal. Dengan lantang dan percaya diri. Itu yang editnya pakai PowerPoint. Kis, Hanfa. Bagaimana caranya saya tahu resolusi reseptor? Ada nggak sih di reseptornya? Kayaknya ada nggak sih di reseptornya? Itu kita pernah bahas nggak sih? Resolusi kotak-kotak itu ada cara tahu sih resolusi reseptornya. Itu kan kotak-kotak. Resolusi Reseptor itu ada nggak sih? Harusnya kita masukkan deh. Buka di ya, bukan di reseptor. Spesies. Jadi kotak-kotak ini ukurannya 100 meter kali 100 meter. Yes. Pertanyaan kedua, berapa jumlah kotaknya? Saya tahu dari berapa jumlah kotaknya ada di? Itu kayaknya kita juga Number oh iya. Ini kontak kecil, number of power. Jadi sumbu X ada 200, sumbu Y ada 150. Yes. Ukuran W saya berapa kilo kali berapa kilo? 200 kali 100. Berapa kilo kali berapa kilo? Ini 200, ini 150 ya. Dua-duanya ukurannya 100 kali 100 meter. Pertanyaannya berapa ukuran domain saya? Ukuran domain saya berapa? 100 meter kali 220.000 meter. Dikali Ukuran woi. Saya mempunyai satu kotak 100 meter. Jumlahnya ada 200 kotak kali 150 kotak ya. Sehingga ukuran domain saya ini kali ini 200 kali 100. Kemudian ini 150 kali 100. Nah ini baru dalam meter ya. Jadi yang ini kilometer. Salah ya? Salah ya? Jadi kalau dalam kilo 20 kali 15 kilo ya. 20 kilometer kali 15 kilometer. Oke ya. Yes. Ada yang mau ditanyakan? Yang bingung tanya ini ya. Yang bingung tanya ini. Jangan silakan tanya nggak paham. Itu udah bisa. Pertanyaan selanjutnya. Oke, saya balik ke sini.
ya. Enggak. Bagaimana caranya saya menginput discrete reseptor? Di reseptor Kita mana kayak sih? pakai. Bagaimana saya menginputkan UA1, UA2, UA3 dan UA4? Bagaimana saya menginputkan UA1, 2, 3, 4? Bukan. Dia udah saya sebutin. Bukan. Discrete non? Ini discrete Discrete Cartesian. Di Ada di reseptor. Discrete Discrete Cartesian. Cartesian. Yes. Nah, jadi ini UA1, 2, UA2, UA3, UA4, UA5. Ini kalian masukkan dalam bentuk UTM ya. Cara mengubahnya udah selesai. Nah, ini nanti otomatis ya. Otomatis ketika kalian menjalankan era itu. Jadi kosongin aja ya. Tapi udah bisa ya. Input discrete reseptor bisa ya. Bisa. Enggak lu Pertanyaan masukin aja. selanjutnya. Nah, saya butuh konsentrasinya. Di UA1 berapa kontribusi ya? UA2 berapa? UA3 berapa? Nah, ini. Saya pengen tahu nih. Di UA1, UA3 kontribusinya berapa? Sehingga nanti saya bisa menjumlahkan dengan zona awal. Bagaimana caranya? Gimana, Pak? Berapa konsentrasi di sini? Konsentrasi di UA itu. Ya, di UA1 berapa? UA2 berapa? UA3 berapa? Bisa salah. Tinggal dipencet katanya. Oh, ini nggak bisa. Soalnya di reseptor tadi nggak muncul ya? Belum? Kayaknya. Ada di sini ya. Jadi kalian Keluar dulu. klik dulu kalian mau dikatakan 1 jam atau 24 jam. Nah, misalkan saya ini untuk SD ya, SD pasti 24 jam. Kok lu nggak ada atasnya? Itu tentuin dulu. Nah, Konsentrasinya ini. Ya kan kita lihat konsentrasinya kan? apa mau jadi asam metrapan Enggak lah. terus Iya, kenapa? Ah, enggak lah itu tuh. Itu perkumpulan anak-anak hebat. kan harus ekspor gitu loh ini. Ici. Hari ini belajar metrapan bab top dulu. Nah, nanti kan kalau kalian letak pertama kali dia nggak akan kelihatan. Jadi kalian susun dulu ya. Susun dulu ya. Sampai dia Mau kagak masukin kali. di desa Ujule, Sawai, Pabrik, Delinet, dan lain sebagainya. Konsentrasinya ada di Itu sini ya. yes. Nah, ini yang kalian inputkan ke sini ya. Ke kontribusi ya. Oh. Kalau nilainya kurang dari 0,01, bikin aja kecil dari 0,01. Oke ya. Kemana? Pertanyaan selanjutnya. Ya iya, Bagaimana tabel. caranya supaya Semua tabel. UA1 saya itu berwarna putih seperti ini, sedangkan emisi saya seperti ini. Penataannya tidak. Betul? Ada yang nyebut tadi? Option. Terus point source. Ya. Yang point source di bawah. Ya betul. Nah, ini untuk yang source ya. Yang merah ya.
Yes. Reseptor diskret itu kan sih? Diskret Discrete Cartesian Cartesian receptor. 100 itu. Wih, kuat. Asik. Hah? Untuk masing-masing diambil konsentrasi tertinggi. Kan kalian runningnya misalkan 1 minggu atau 1 bulan, kan itu macam-macam ya. Nah, diambilnya yang paling tinggi. Sekarang itu adalah paling tinggi kedua. Terus yang ketiga itu adalah paling tinggi ketiga sampai ke 7 itu adalah paling tinggi ke 7. Oke. Konsentrasi. Jadi kan konsentrasinya Mana kan wira? konsepnya ya. Jadi kalau 1 hari itu kan ada 24. 2 hari 48, 3 hari 72. Ada 72 ya. Nah, diambil yang paling tinggi itu sebagai kelas. Legendanya. Yang second, yang kedua. Kan kalau bukan. Karena ini, karena di Amerika standarnya itu kayak ini berkaitan dengan kadang-kadang kalau di Amerika itu mereka boleh melampaui 40 edisi beberapa kali. Itu Satu jam kocok. Oh ini ya. Jadi ada Berarti lu cuma ada satu. pertanyaannya, ini ada di mana? Apanya? Nah itu Ini ada di mana? komposisi gitu. Dan seterusnya. Itu yang kita tanyakan. Yes. Output. Nah, kalian keluarin yang pas aja ya. Ini hanya untuk Ininya. Oh. Pertanyaan selanjutnya. Ini kan background konsentrasi nggak dimasukin. Kalau saya pengen masukin, gimana caranya? Di itu. Background konsentrasi. Nawak tahu. Konsentrasi nggak dimasukin, makanya dia hanya kontribusi. Kalau saya pengen masukin background konsentrasi, ada di resource terus background concentration. Yes. Oke ya. Jadi kalian bisa cek satu-satu. Mulai dari kontrol kan enggak. Kita hanya pilih keluarannya ya. 1 jam, 24 jam, 4 jam dan seterusnya. Bagian source yaitu ya kalian input source-nya. Gedein lagi nih. Konsentrasinya gitu ya kalau ada reseptor yang penting adalah uniform dan diskrit ya. Area kita aja. Kata gua area kita aja. Kayak yang gua buat tadi aja. Yang di itu. Oke lah itu. Kurangi dikit. Boleh. Emang? Ini pertanyaan Convert dulu. Jadi convert dulu. Bukan apa pula di med. So, apa ini concentration ya? Di mana dulu tapi concentration? Coba kayaknya enggak. Oh. Ini
Bagaimana supaya Udah keluar makan belum saya orang ini? kontur seperti ini? Kontur seperti ini. Warna-warnanya ada Bisa di itunya di option ya. properti. Jadi kalau misalkan pengaturan output, warna dan sebagainya itu ada di sini semua ya. Nah, ini transparannya saya hilangkan. Artinya apa? Transparan dihilangkan berarti warnanya itu hilang. Warnanya hilang. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ini, saya punya ini, saya tulis. Nah, maka dia full color. Full color. Tapi kalau saya hilangkan, jadi kalian nanti coba-coba aja deh. Nah, kemudian dia seperti ini. Kayaknya terlalu ke Australia nggak sih itu? Ada proses smoothing. Nggak Nah, apa-apa. saya pengen kontur ya. Kontur, ketebalannya berapa, kemudian kalian mewarnai seperti ini. Kalau ini saya cek, maka dia berwarna hitam. Ya gitu aja. Kalau ini saya cek, maka jadi coba-coba aja semuanya. Gitu ya. Kan kalau error nanti uninstall ya. Kalau misalnya error, itu saya bisa ya udah install aja gitu ya. Ada juga bisa. Nah, terus kalau saya pengen kontur ini nilainya berapa, ya udah diceritain label kontur. Kemudian saya pengen yang stripnya, misalkan dia warnanya apa, putih. Jadi nanti coba-coba aja. Nah, nanti keluar angka-angkanya ya. Oh, ini 15. Ya. Colornya kan pasti yang bagian sini. Nah, ini mau ditambahin atau enggak? Gitu ya. Kalau ditambahin, maka informasinya. Kalau enggak, udah hilang. Nah, kalian mau apa? Mau dua angka belakang koma? Ya udah, oh ini yang dalam ini ya. Nah, dua belakang koma, ya udah, ambil aja ini angkanya. Ini nggak kayak remote ya. Nggak risiko. Jadi dicoba-coba aja, dieksplor aja. High speed itu bisa ada legendnya gitu. Terus kalau saya pengen Cibarnya nggak ada. nah, Cibarnya. kalau saya pengen terakhir ya, kalau saya pengen minimumnya adalah minimumnya adalah 80, minimumnya 80, maksimumnya 200 gimana? Minimum 80, maksimum 200. Gimana caranya? Balik ke konsep tadi. Kalau aturan ini apa? Tampilan ada di option ya. Tinggal ya atur min-nya ya. Min-nya saya pengen 80, maksimumnya tadi 200 atau 300. Kemudian calculate. Nah, biasanya saya pakai yang manual. Calculate, apply. Nah, tampilannya kayak ini ya. Yang di bawah 80 dihilangkan. Gue udah, tapi kan karena lu yang buka-buka ini. Sehingga kalian bisa melengkapi bab 4 ya. Oke. Silakan kalian kerjakan bab 4. Oh, iya. Kenapa? Alan, pertanyaannya apa? Terputus gambarnya. Jadi Gak ingat. putus, kemudian nyambung lagi. Kenapa? Pertama benar. Oke lah, saya terima. Karena nilai minimumnya ya, pengaturan nilai minimumnya. Yang kedua, kenapa dia bisa kayak gitu? Ada terus putus, terus ada lagi. Kenapa? Beda kan? Nggak akan terjadi. Kenapa? Karena kecepatan lagi dia. Nah, yang disebut gol tadi siapa? Aduh. Ada apa ya? Iya.
Jadi angin itu ya dia lagi di minusnya gitu ya. Jadi angin yang membawa muatan ke titik ini pun enggak ada gitu ya. Jadi anginnya misalkan yang kecepatan angin sini dia 0,5 sampai 1 gitu ya. Yang membawanya untuk misalkan 3 sampai 4. Sedangkan yang 1 sampai 3 nya enggak ada Apa sih? gitu ya. Kok 28? Tahu sangat sedikit sekali. Maksudnya gimana sih? Enggak ada yang jatuh di sini. Gitu ya, enggak ada yang jatuh di Gua kan tadi bilang lihat kalender dulu. sifatnya gini ya. Tidak jatuh gitu ya. Tahun kocak. Tahun 2025. Ada lagi? Ini udah dicatat? Ih, Ada lagi? GDAS 1 itu di bulan Juli tahun 2015 week 1. Gue setir lu tadi perasaan Apa udah. background konsentrasi? Jadi background konsentrasi itu kita masuk ke konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya tampung lingkungan. Nah, ibaratnya gini. TSB gitu ya. TSB itu maksimalnya adalah 230 gitu ya. Nah, ambien misalkan kalian melakukan pengukuran ambien menggunakan AQMS atau passive sampler gitu ya. Misalkan hasil pengukurannya adalah 100 gitu ya. Ini background konsentrasi. Background ya. Nah, background konsentrasi ini itu sebagai daya tampung lingkungan saat ini. Jadi daya tampung lingkungan saat ini. Jadi kalau misalkan kalian bikin pabrik baru, maka kalian harus simulasi dan itu sebagai kontribusi. Makanya di sini ada kontribusi, gitu ya. Kontribusi. Nah, artinya apa? Bagaimana cara membacanya? Nah, misalkan ini nilai sawai ya. Nah, nilai sawai itu kondisi polutannya sekarang, misalkan TSD itu adalah 206. Jadi kalau misalkan sekarang nih 206. Kemudian kan praktek dan amdal itu muncul ketika sebuah pabrik pengen membuat pabrik baru atau menambah kapasitasnya. Gitu ya, menambah kapasitasnya maka mereka harus menyusun praktek atau amdal. Gitu ya. Nah, di situ kalian harus simulasi berapa kontribusinya. Nah, berapa kontribusinya artinya sekarang ada di 206 nih, sekarang 206 nih. Kalau saya bikin pabrik baru, emisinya berapa? Penambahan ambiennya berapa? Gitu ya. Nah, apakah masih di bawah 230 atau tidak? Gitu ya. Apakah masih di bawah 230 atau tidak? Kalau misalkan dengan kegiatan kita ambiennya malah di atas 230, maka pabrik tersebut wajib menggunakan alat pengendali emisi. Sehingga emisinya bisa turun, gitu ya. Emisinya bisa turun. Jadi itu nanti masuk ke konsep daya tampung lingkungan. Daya tampung lingkungan. Daya tampung lingkungan maksimalnya adalah ambien. Gitu ya. Baku mutu udara ambien. P22 tahun 2021. Dan bahan penggunaan ini harus apa? Minimal. Gitu. Nah, kalau ada lagi mungkin demikian nanti kalian ajukan untuk pengerjaan di iPhone-nya. Nanti yang kalian kumpulkan adalah bab 2, 3, dan 4. Bab 2 awal, bab 3 mengenai emisi, bab 4 itu besaran dampak. Jadi yang besaran dampak, silakan kalian kerjakan 2 minggu ya. 2 minggu. Karena minggu depan itu kemungkinan tidak ada kelas atau online. Nah, saya nggak tahu ya. Nggak ada kelas atau online. Atau kita ganti kelasnya. Kalian pilih mana? Yes. Betul. Yes. Boleh.